Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Fauzan Azima, kelas 11 IPS 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pasca kemerdekaan Muhammad Hatta. Biografi singkat tentang Muhammad Hatta yaitu dengan nama lengkap Muhammad Hatta, lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta. Latar belakang keluarga beliau yaitu ayah dari Muhammad Hatta adalah Muhammad Jamil, seorang keturunan ulama Sumatera Barat, atau yang lebih dikenal sebagai keturunan ulama Naqsyabandiyah di Payakumbuh, Sumatera Barat. Ibu dari Muhammad Hatta adalah Siti Saleha yang merupakan keturunan pedagang Sumatera Barat, atau yang lebih spesifiknya keturunan pedagang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Masa muda Muhammad Hatta. Umur 11 tahun, ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu pada tahun 1913 hingga 1916. Di umurnya yang ke-13 tahun, Hatta melanjutkan pendidikannya ke Europesia Legal School atau YLS di Padang. Pada tahun 1915, ketika beliau berusia 13 tahun, Hatta sebenarnya lulus ujian untuk masuk ke Hogri Burger School atau HBS yang setara SMA di Jakarta. Namun, ibunya menginginkan Hatta tetap berada di Padang karena usianya yang sangat masih muda. Kemudian, Hatta melanjutkan pendidikannya ke Merwitgebrek Leger Onderwijs atau MULO di Padang hingga lulus pada tahun 1919. Setelah itu, Hatta melanjutkan pendidikannya ke HBS hingga lulus dengan hasil yang sangat baik pada tahun 1921, hingga melanjutkan pendidikannya ke Rotterdam, Belanda, untuk mempelajari ilmu ekonomi di Netherlands Hogeschool School, atau yang saat ini diberi nama sebagai Erasmus University. Terpilihnya menjadi wakil presiden. Ada pun beberapa faktor yang membuat Hatta menjadi wakil presiden pertama, yaitu yang pertama, pengakuan dan kredibilitas. Hatta telah diakui sebagai salah satu pemimpin pro kemerdekaan yang paling berpengaruh di Indonesia. Pengalaman politik dan keahliannya dalam diplomasi membuat ia menjadi sosok yang kredibel di mata sesama pemimpin kemerdekaan dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kedua, kepemimpinan dan integritas. Hatta dikenal sebagai pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan dedikasi yang kuat terhadap kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Keberanian, kecerdasan, dan komitmen yang dimilikinya dalam memimpin perjuangan kemerdekaan membuatnya menjadi sosok yang dihormati dan dipercaya oleh banyak orang. Ketiga, kesepakatan politik. Pemilihan Hatta sebagai wakil presiden juga didasarkan pada kesepakatan politik di antara para pemimpin nasionalis Indonesia pada saat itu. Hatta dan Soekarno sebagai dua tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan memiliki hubungan yang baik dan saling mendukung. Sehingga pemilihan Hatta sebagai wakil presiden merupakan langkah alami dalam upaya menyatukan kekuatan politik. Keempat, representasi berbagai kelompok. Hatta dianggap mampu merepresentasikan berbagai kelompok dan kepentingan di Indonesia dalam konteks politik yang kompleks dan pluralistik seperti itu. Pemilihan Hatta sebagai wakil presiden diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, terpilihnya Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia merupakan hasil dari kombinasi pengakuan atas kredibilitas, kepemimpinan, integritas, kesepakatan politik, dan representasi yang dimilikinya. Sebagai wakil presiden, Hatta kemudian memainkan peran penting dalam pembangunan negara dan penyatuan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Hatta pasca kemerdekaan. Ada pun beberapa hasil dari Hatta pasca kemerdekaan, yaitu yang pertama, pembentukan pemerintahan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Hatta bersama dengan Soekarno menjadi arsitek utama dalam pembentukan pemerintahan Indonesia yang baru. Hatta menjabat sebagai wakil presiden pertama Indonesia dan kemudian sebagai Perdana Menteri. Yang kedua, pembangunan ekonomi. Hatta memainkan peran kunci dalam merumuskan kebijakan ekonomi pasca kemerdekaan. Ia memimpin upaya untuk membangun fondasi ekonomi yang kokoh bagi Indonesia.
termasuk melalui pembangunan industri, pertanian, dan infrastruktur. Yang ketiga, pendidikan. Hatta sangat peduli terhadap pendidikan dan percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk kemajuan bangsa. Ia terlibat dalam upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dan memperbaiki sistem pendidikan nasional. Keempat, diplomasi. Hatta juga terlibat dalam diplomasi internasional untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Ia memainkan peran penting dalam pembentukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dan memperjuangkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Kelima, penyatuan bangsa. Hatta aktif dalam upaya untuk menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Ia mendukung pembentukan Pancasila sebagai dasar negara yang mengakomodasi keberagaman dan memperkuat persatuan nasionalis. Yang keenam atau yang terakhir adalah kesejahteraan sosial. Hatta juga memperjuangkan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. Ia terlibat dalam pembentukan kebijakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk melalui program-program pengentasan kemiskinan dan pengembangan kesehatan. Keseluruhan peran Muhammad Hatta pasca kemerdekaan Indonesia sangatlah penting dalam pembangunan negara dan pembentukan karakter bangsa. Dedikasinya terhadap kesejahteraan rakyat dan keberhasilannya dalam pemimpinan berbagai bidang pembangunan menjadikannya salah satu tokoh kunci dalam sejarah Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.